Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang fungsi ya. Jadi ini pengertian fungsi. Fungsi adalah jika f adalah fungsi dari a ke b, kita menuliskan nih f dipetakan dari a ke b. Ya, ini ya, f memetakan a ke b. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah kawan atau kodomain dari F. Jadi daerah asal itu disebut domain, daerah kawan disebut kodomain. Relasi di bawah ini merupakan fungsi. Jadi ini fungsi ya, yang himpunan di A dipasangkan tepat satu di B. Ya, jadi kalau fungsi itu yang A ini harus memiliki satu pasangan di B. Nggak boleh A ini memiliki dua pasangan, ini bukan fungsi. Ya, yang fungsi itu himpunan yang A ini memiliki satu pasangan di B. Ya, kalau B ini gimana? Boleh memiliki dua pasangan? Boleh, di B ini boleh memiliki pasangan, boleh tidak memiliki pasangan. Jadi yang jelas yang apa itu? Jadi intinya dari fungsi itu ya, yang A ini harus memiliki satu pasangan di B. Ya, nggak boleh dia tidak memiliki pasangan. Ya, walaupun dia memiliki pasangan harus satu. Kalau di B, boleh dia memiliki pasangan dua, boleh dia tidak memiliki pasangan, boleh dia memiliki satu pasangan. Jadi B ini sifatnya bebas gitu kan. Yang A ini harus dipasangkan. Ya, dengan syarat dia harus memiliki satu pasang di B atau di daerah kawannya. Nah, gitu ya. Itu fungsi. Ya, contohnya kayak gini ya. Contohnya. Nih, contohnya. Misalnya ini A, ini B. Ini 1, 2, 1, 2, 3. Jadi ini merupakan fungsi ya, karena A itu dipasangkan memiliki satu pasang di B. Ya. Kalau ini coba kita lihat slide selanjutnya ya. Nih, yang relasi di bawah ini bukan merupakan fungsi. Nah, ya, ini bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Karena di A ini ya, ini A mempunyai dua nilai nih, A mempunyai dua nilai, satu. Kemudian I ini tidak ada memiliki pasangan. Ya. Jadi ini bukan fungsi. Nah, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau rank atau jangkauan dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian dari B. Nah, jadi ini bukan fungsi tadi ya. Kemudian nih, I tidak ada kaitannya dengan B. A ini memiliki dua pasangan. Ya. A memiliki dua pasangan, itu dia bukan fungsi. Kemudian I ini tidak ada kaitannya dengan B, tidak ada pasangan di B, maka ini bukan fungsi. Jadi fungsi itu A-nya ini harus dipasangkan di B, tapi syaratnya harus satu. Kalau B ini sifatnya bebas, boleh dia memiliki pasangan, boleh memiliki dua pasangan, boleh dia tidak memiliki pasangan, atau boleh lebih dari dua pasangan. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, nih definisi daerah asal, wilayah, domain dari suatu fungsi FF.
dinotasikan DF adalah himpunan nih DF ya. DF ya, DF nih dia nih ke sini. DF adalah himpunan semua bilangan real yang menyebabkan aturan fungsi berlaku atau terdefinisi. Ya, daerah nilai atau daerah hasil atau jelajah atau rank dari suatu fungsi fx dinotasikan y, di mana y ini fx dan x ini anggota bilangan real nih r. Ya, r-nya sini nih. Kemudian berisi semua pasangan dari x. Nah, nih. Ya, nih macam-macam fungsi. Jadi fungsi itu yang akan kita bahas nanti 3 ini ya, fungsi. Nih, ada fungsi aljabar, fungsi transenden, fungsi modulus. Ini kita akan gambarnya melalui grafik kartesius ya. Ada sumbu x dan sumbu y. Dan fungsi aljabar itu dibagi juga atas 2, fungsi rasional dan fungsi rasional. Kemudian fungsi transenden yang akan dibahas satu aja ya, trigonometri. Ini yang sinus, kosinus gitu ya. Kemudian kalau fungsi rasional ini yang akan ibu bahas nanti, ada fungsi garis, ada fungsi parabola, ada fungsi kubik, ada fungsi pecahan. Nah, itu tentang fungsi. Kemudian ini contohnya ya, contohnya y sama dengan akar 2x ditambah 7. Jadi langkah yang pertama kita ambil x-nya besar sama dengan min 3. Kenapa ibu ambil besar dari min 3? Ya, kalau dia kecil dari min 3, kecil dari min 3 berapa? Min 4. Min 4, 2 kali min 4 ditambah 7. Berapa ini? Ini akar ya. Min 8 ditambah 7. Nah, hasilnya min 1. Min 1 ini kan imajiner. Ya, akar negatif kan imajiner hasilnya. Kalau imajiner itu kan dia nanti bukan fungsi, jadi harus ditulis syaratnya di sini. Ya, harus ditulis syaratnya di sini. Nilainya ini harus besar dari min 3. Min 3 ini kan batas dia biar hasilnya ini bukan bilang imajiner kan. Ya, kalau min 3 dia bukan imajiner kan. Kalau min 4 hasilnya nanti akan menghasilkan bilangan imajiner. Min 5 juga akan menghasilkan bilangan imajiner ya. Bilangan yang di dalam akar itu ada negatifnya, kan menghasilkan bilangan imajiner. Kalau dia bilang imajiner kan dia bukan fungsi kan. Jadi dikasih batas di sini ya. Jadi batas ini kita sendiri bikin. Harus kita batasi nilai x-nya berapa biar dia nanti membentuk suatu fungsi. Kemudian di sini ya ibu masukkan nilainya dari min 3 ya, karena min 3 ini masuk kan, min 3 masuk, jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai seterusnya ya. Kemudian min 3 kita masukkan ke sini ya, 2 kali min 3 min 6 ditambah 7 akar min 6 ditambah 7 kan 1, akar 1, akar 1 1. Kemudian min 2 min 4 ditambah 7 akar 3, akar 3 ini hasilnya ya. Nanti cari di kalkulatornya, ini udah ibu cari hasilnya ya. Kemudian kita bikin grafiknya lagi. Nah, kita bikin grafiknya. Ini fungsi aljabar, ini irasional ya, lupa ibu, ini contoh dari irasional. Ya, ini irasional ya, fungsi irasional. Ya. Kemudian kita tulis grafiknya di sini. Ya, grafiknya ya. Tulis grafiknya.
ya, X nya itu dari min 3, jadi min 3 nah min 3 nih sumbu Y, ini sumbu X ya. Kita ganti warnanya jauh ya. Min 3 ke 1, jadi X nya min 3, Y nya 1, jadi di sini ya, ini min 3 nih ya, 1 2 3 terus ya, tulis dulu ini ya, 1 2 3 nih, min 1 min 2 min 3 ya, min 3 ya. Jadi kita mulainya dari min 3 1, di titiknya di nah, titiknya di sini ya. Min 3 nih 1 nih, 1 2 3 nih, 1 di sini dia ya, kurangnya di sini. Kita kasih warna yang agak ngejreng, tetap aja lah. Jadi di sini ya, di sini min 3, kemudian ini titik sini ya, titiknya. Ini min 3, kemudian min 2 1,73, min 2 1,73 kita kirakan aja di sini ya, min 2 1, kemudian ini min 1,75 kita perkirakan di sinilah antara 2 dengan 1 ya, ini titiknya. Kemudian 2 min 1 di 2,23, berarti di sini yang mendekati 2 ya. Mendekati 2 di sini. Nah, situ ya. Ini hapus dulu. Nah, kemudian 0 2,65 2,65 artinya lebih dari setengah kan di sini. Ya, situ ya. Kemudian ini 2 tadi. Yes. Kemudian 1 sama 1 3. Jadi 1 X nya 1,
Y-nya 3, berarti di sini nih ya. Nah, di sini. Ini akan kita hubungkan. Hubungkan titik-titiknya sampai seterusnya ke atas. Jadi mulai startnya di sini ya. Dari min 3 gitu ya gambarnya. Jadi arahnya tuh langsung ke atas gitu. Ya. Kemudian ya titik tadi kita hubungkan ya. Ini kita ganti aja garisnya yang kecil ya, yang biru. Ini kita ganti, kita hubungkan garis ini sampai ke atas itu ya, pas di titiknya. Nanti bikin rapi-rapi di catatannya ya. Ya, kita garis ininya. Tadi min 1 ke 2,3 di sini tadi. Nah, ya itu kita ini tadi ya titiknya ya. Nah, titiknya tuh kita hubungkan ya. Nah, titiknya kita hubungkan. Nah, terus sampai ke atas dia. Ya. Nah, itu cara membuat grafik satunya di sini aja ya. Ya, kayak gitu ya caranya ya. Nah, gini titiknya diurus. Nah, kayak itu untuk menggambar titik. Nanti bikin bagus-bagus di catatannya gitu ya. Contoh nih. Kemudian kita lanjut ke fungsi garis. Ini kan yang rasional ya. Ini langkah yang pertama itu tentukan titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Letakkan kedua titik tersebut pada sumbu X dan sumbu Y ya. Kita ikutin langkah yang pertama. Langkah yang pertama katanya yang pertama ya. Yang pertama X sumbu X. Untuk mencari sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya kita masukkan ke sini. Ya, Y-nya 0 kan tadi. Terus kemudian 0. Ya, kita masukkan ke sini. Y-nya 0. Kemudian X-nya berapa? X-nya min 1-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, tuh dia di sumbu X. Dapat dia satu titik ini. Titiknya 1,0. Ya, X-nya 1, Y-nya 0. Kalau kedua yang keduanya tentukan titik potong Y, X-nya sama dengan 0. Ya, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa Y-nya? Masukkan nilai X-nya 0 di situ. Ya, masukkan nilai X-nya 0. Sama dengan 0. Y-nya X-nya 0. Y-nya min 1. Min 1 ya. Maka didapatkan sumbu yang titik potong sumbu Y-nya berapa?
0,-1. Nah, itu yang akan kita garis nanti ya. Kita garis. Nah, Ibu bikinlah bagus-bagus di sini ya. Ibu hapus lagi nih. Semua. Langkah yang pertama tadi kan kita tentukan titik potongnya. Ya, titik potong yang pertama tuh kalau X sumbu X ya. Kalau kita mencari sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan X-nya sama dengan 1. Jadi titiknya 1,0. Ini titik potong di sumbu X. Nomor 2. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan -1 kan, -1 ya tadi ya. Ini berarti titik potong di sumbu Y-nya 0,-1. Udah, kita ikutin langkah yang ketiganya di sini. Letakkan kedua titik tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Kita bikin sumbunya di sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian ini 1, 2, ini 1. Ini 1, ini 2 ya. Ini 1, ini 2, ini 1, 1, min 2. Nah, kita bikin yang pertama kita dapat titiknya 1, 0. Berarti sumbu X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Ini kan. Kemudian untuk yang keduanya 0, min 1. X-nya 0, Y-nya -1. Berarti arah ke bawah. Ini yang akan kita hubungkan ini titiknya. Ya, itu ya. Kita hubungkan titiknya. Ya, hubungkan titiknya ini itu. Terus. Nah, ini ya. Kita hubungkan titiknya. Nah, itu ya. Nah, ini yang persamaan garis Y sama dengan X dikurang 1. Yang tadi itu ini persamaan garis Y sama dengan akar 2X ditambah 7 ya. Persamaan ini ya. Dah, sekian dulu ya presentasi Ibu kali ini. Ya, untuk kali ini nggak ada latihan ya. Ini contohnya, tolong dicatat aja di bahan ajarnya ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.